Siapa tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita sekarang ini. Amin. Haleluya. Dan buat Anda yang mengikuti dari rumah, Tuhan hadir juga bersama dengan saudara. Oke, Tuhan siap untuk bekerja. Tuhan siap untuk menjamah kita dan hari ini hati saya meluap ucapan syukur. Karena kita bisa kembali ibadah onsite di rumah Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bukankah ini satu kemurahan yang luar biasa? Sudah 2 bulan kita nggak bisa ibadah onsite, tapi masih lebih baik. Karena tahun lalu 4 bulan nggak bisa. Tahun ini hanya 2 bulan nggak bisa. Ya, dan saya percaya kita semua akan terima berkat yang spesial hari ini. Anda siap untuk terima berkat yang spesial? Nah, hari ini saya mau bagikan satu firman Tuhan yang sangat spesialnya sampai-sampai tadi sebelum saya masuk ke sini, saya buka handphone saya lihat ada telepon miss call dari Pak Obaja, karena saya nggak dengar, jadi nggak saya angkat. Terus kemudian dia WhatsApp, dan dia ngomong begini, khotbah hari ini pesan Tuhan. Khotbah hari ini rema. Anda harus ngerti Pak Obaja jarang telepon dan ngomong khusus tentang khotbah yang akan disampaikan hari ini itu benar-benar itu pesan dan rema dari Tuhan. Artinya kalau saudara tangkap apa yang akan dibagikan kepada saudara hari ini, something will happen. Sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Are you ready? Saudara siap? Judul firman Tuhan hari ini adalah kegelapannya sangat gelap, tapi terangnya lebih terang. Tepuk tangannya pula yang paling meriah karena terang kemuliaan yang Tuhan akan pancarkan dalam hidupmu lebih terang. Kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kegelapan itu kayak tambah gelap terus. Dan mulai 2020 kemarin kegelapannya lebih gelap lagi. 2021 lebih banyak lagi tantangan. Tapi jangan cuma ngelihat satu sisi. Ngelihat sisi yang lain. Ngelihat dari kacamatanya Tuhan. Tolong dengarkan baik-baik, walaupun kegelapannya sangat gelap, itu betul. Tapi get ready. Anda yang ada, Anda termasuk yang ikuti ibadah ini dimanapun engkau berada, siap-siap di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan yang Dia pancarkan dalam hidupmu lebih terang. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa terang yang bisa kita alami? Ayo kita baca Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kenapa ditulis Tuhan memulihkan? Karena sebelumnya Ayub mengalami kegelapan. Benar apa tidak? Ayub mengalami kehilangan yang sangat mengerikan. Dalam sehari dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan kambing domba, lembu sapi, semua ternaknya. Harta kekayaannya, keluarganya, sampai kesehatannya, semuanya hilang. Jadi kegelapannya sangat gelap. Itu yang dialami oleh Ayub. Tetapi itu hanya satu masa. Setelah itu ditulis di sini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Sebelum 2021 ini saya deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan memulihkan keluargamu. Tuhan memulihkan pekerjaanmu. Tuhan memulihkan keuanganmu. Apa yang sempat hilang dari hidup saudara dipulihkan. Amin. Bahkan ditulis begini. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tolong Anda tangkap itu. 2 kali lipat. Ayub kehilangan rumah.
Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat. Ayub kehilangan tanah, Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat. Dia kehilangan ternak, semuanya. Tuhan memberikan 2 kali lipat. Ada nggak di sini yang selama masa pandemi ini Anda terpaksa menjual rumah saudara? Anda sempat kehilangan pekerjaan. Anda sempat mengalami banyak sekali kerugian, tantangan, kemunduran. Tapi hari ini khotbah ini rema sekali lagi. Tolong terima ini dengan iman dalam nama Yesus. Seperti Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Tuhan pulihkan saudara 2 kali lipat. Semua kerugian Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Semua yang sempat diambil dari hidup saudara, Tuhan pulihkannya 2 kali lipat. Amin. Tapi Tuhan kita bisa lakukan bahkan lebih dari itu. Anda percaya? Ayo kita baca Kejadian 43 ayat yang ke-34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benjamin ini adiknya Yusuf, adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Maksudnya apa? Waktu itu seluruh dunia sedang terjadi kelaparan yang hebat sekali. Dalam masa 7 tahun kelaparan itu. Tapi terus kemudian saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir. Ketemu sama Yusuf, akhirnya pemulihan terjadi. Dan kemudian mereka menyantap hidangan bersama. Di tengah semuanya kelaparan sampai sudah benar-benar habis, sudah kering kerontang. Anda ngerasain enggak? Kita baru ngalami 2 tahun pandemi aja. Semakin lama stamina banyak orang semakin terkuras. Benar apa tidak? Ya semakin lama kayak sudah semakin kering, semakin enggak ada kekuatan. Anda bayangkan yang terjadi di masa itu 7 tahun. Tapi di tengah semua kekeringan itu, kelaparan yang hebat itu, keluarganya Yusuf bukan cuma masih bisa makan, tapi pesta di situ. Dan saat pesta itu berlangsung, pesta itu kelimpahan apa tidak? Kelimpahan. Saat pesta itu berlangsung, dicatat di sini, Benjamin dapat porsinya dari yang kelimpahan, dia dapatnya 5 kali lipat lebih banyak. Berkatnya 5 kali lipat lebih banyak. Saya berdoa ini juga yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Saya berdoa melalui masa pandemi ini, kemuliaan Tuhan yang dipancarkan melalui hidup saudara 5 kali lipat lebih dahsyat. Mujizat dan keajaiban yang Tuhan manifestasikan di dalam setiap area dalam hidupmu 5 kali lipat lebih banyak. Engkau jadi berkatnya, engkau jadi saksinya kepada orang-orang di sekeliling saudara 5 kali lipat lebih besar. Jiwa-jiwa yang saudara bawa datang kepada Tuhan dan diselamatkan 5 kali lipat. Dan kegerakan besar yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Revivalnya 5 kali lipat lebih dahsyat. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bukan cuma 2 kali lipat, tapi sekarang bicaranya berapa? 5 kali lipat. Saya tanya sama saudara, 5 kali lipat itu besar apa tidak? Kalau semua yang sempat kita hilang dikembalikan 5 kali lipat, dahsyat enggak itu? Tapi pertanyaan saya, bisa enggak Tuhan ngelakuin lebih dari itu? Bisa. Ayo baca lagi, Yesaya 30 ayat 26. Jadi Anda harus mengerti, dari ayat ke ayat, iman saudara sedang dimekarkan oleh Tuhan. Karena untuk kita ngalami mujizat, semua orang pokok dengan iman, by faith, Anda bisa ngalami kuasa Allah, mujizat bisa terjadi. Tapi sama-sama mujizat, imanmu menentukan seberapa engkau akan mengalami itu. Makanya saudara dari ayat ke ayat Anda terus buka hati,
supaya iman kita dimekarkan oleh Roh Kudus. Maka terang bulan purnama. Kalau yang kelihatan terang berarti pada waktu itu siang atau malam? Malam ya. Waktu malam, berarti waktu malam tuh harusnya gelap apa terang? Gelap. Tapi herannya, waktu malam ini ditulis begini. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Matahari terik itu berarti puncaknya, berarti waktu siangnya. Ibaratnya jam 12-nya, jam 12 siang. Jadi malamnya saja itu terangnya seperti kayak siang hari. Itu yang Tuhan ngomong akan Tuhan lakukan. Terus lanjut lagi. Dan terang matahari terik. Artinya sekarang siangnya yang biasanya terang akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya. Dan menyembuhkan bekas pukulan. Engkau yang terluka, engkau yang sempat kena pukulan. Terima pemulihan 7 kali ganda terjadi dalam hidup saudara. Amin. Karena Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Allahmu itu mampu, Yesus kita mampu. Jadi ibaratnya Tuhan ngomong gelapmu aja, itu akan seperti terang buat orang lain. Apalagi pada masa terangmu, itu 7 kali lipat lebih terang dari orang lain. Wow. Ibaratnya Tuhan ngomong begini sama kita, saat kamu lagi low seasonmu itu buat orang lain akan Tuhan buat seperti kelimpahan. Apalagi saat Anda sedang dibawa Tuhan di high season. Waktu engkau sedang dibawa high season, itu orang sudah gak kebayang lagi. Orang sudah gak mau berpikir lagi. Biasanya matahari terik itu sudah terang sekali. Tapi 7 kali matahari terik itu kayak apa? Sudah gak kepikir. Terjadilah dalam hidupmu. Jadi. Terima kuasa Tuhan. Jadi, terjadi. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa gak Tuhan lakukan lebih dari 7 kali lipat? Bisa. Yesus saja ngomong barang siapa karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, ladangnya, keluarganya dan semuanya. Ia pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Jangankan 2 kali lipat, jangankan 5 kali lipat, jangankan 7 kali lipat. Tuhan bisa melakukan 100 kali lipat. Dan Yesus jelas ngomongnya bukan nanti di surga. Nanti di surga, pada masa yang akan datang, Yesus ngomong, kamu akan menerima hidup yang kekal. Tapi pada masa ini juga, berarti sekarang. Semuanya katakan sekarang. Semuanya katakan tahun ini. Tuhan bisa mengerjakan 100 kali lipat yang aminnya paling keras. Terima dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Karena dia tidak terbatas. Jadi, how big is your faith? Berapa besar imanmu? Karena buat janda nabi yang waktu itu gelapnya sangat gelap. Sampai dia ditagih hutang gak bisa bayar. Dan anaknya mau dirampas sebagai pembayaran atas hutang-hutangnya. Anda bayangin kalau anak mau dirampas jadi budak, itu kayak gimana sih kita? Berarti gelapnya sangat gelap. Tapi Tuhan sanggup mengerjakan pemulihan tidak terbatas. Jadi sebanyak bejana yang disediakan oleh janda itu, Tuhan penuhi. Kalau dia nyediainnya 30, Tuhan penuhi 30. Kalau dia menyediakan 60 bejana, Tuhan sanggup gak penuhkan 60? Penuh juga. Kalau dia sediakan 100, penuh gak 100? Tidak terbatas. Saya berdoa iman kita diperbesar, sehingga yang terjadi dalam hidup saudara tidak terbatas. Kuasa Tuhannya tidak terbatas.
Kepenuhan Roh Kudusnya tidak terbatas. Urapan Tuhan yang Anda terima tidak terbatas. Haleluya. Jadi terima itu. Terima ini. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Siapa mau mengalami itu semuanya? Lambaikan tangan saudara. Pertanyaannya bagaimana caranya? Pindah dari kegelapan pada terang. Gimana caranya? Saya mau ajak saudara belajar dari satu raja namanya Raja Hizkia. Waktu dia awal memerintah jadi raja, itu benar-benar kegelapan yang sangat gelap. Karena kerajaannya sedang dalam titik terendah. Kenapa saya sebut itu? Karena sejak zaman Daud, zaman Salomo itu puncak kejayaannya bangsa Israel. Tapi setelah itu raja-raja berikutnya, Anda boleh teliti dalam Alkitab, lama-kelamaan kejayaannya semakin memudar. Kemuliaannya semakin menurun. Jadi dari zaman Daud sama Salomo itu topnya, tapi terus turun terus. Sampai di zaman Raja Hizkia itu sudah titik terendahnya. Tapi yang luar biasa, setelah dia naik tahta jadi raja, bangsa Israel dipulihkan luar biasa. Dan kejayaan yang mereka alami itu bisa dikatakan menyamai seperti yang terjadi di zaman Daud dan Salomo. Wow. Jadi bagaimana Hizkia pindah dari kegelapan pada terang. Yang awalnya kegelapannya sangat gelap, tapi kemudian dia mengalami kemuliaan Tuhan yang sangat terang. Saya mau bagikan 4 poin hari ini. Apa yang Hizkia lakukan? Nomor 1, Hizkia membuka kembali rumah Tuhan. Kita baca dulu. 2 Tawarik 29 ayat 1 sampai 3. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahnya. Berarti dia baru memerintah jadi raja berapa lama? Setahun. Ini tahun pertama. Bahkan lebih spesifik lagi, dalam bulan yang pertama. Berarti dia baru naik tahta 30 hari pertama. Apa yang Hizkia lakukan? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kenapa ditulis seperti itu? Karena sebelumnya pintu-pintu rumah Tuhan ditutup pada zaman itu. Sebelumnya orang mau beribadah nggak bisa. Karena pintu-pintu rumah Tuhan ditutup. Sehingga setiap orang beribadah dari rumah masing-masing. Memuji Tuhan dari rumah masing-masing. Menyembah Tuhan dari rumah masing-masing. Pokoknya semuanya dari rumah masing-masing. Kenapa? Karena pintu rumah Tuhan ditutup. Tapi begitu Hizkia naik tahta jadi raja, yang paling pertama yang dia lakukan ternyata bukan membenahi ekonomi. Yang paling pertama bukan membangun militer dulu. Atau mengatur apa dulu. Yang pertama dia lakukan, menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Dia buka kembali pintu-pintu rumah Tuhan, sehingga yang tadinya bangsa Israel tidak bisa beribadah, baru di zaman Hizkia mereka kembali beribadah di rumah Tuhan. Tadinya di tempat masing-masing. Tapi kemudian di zaman Hizkia ini, kembali mereka beribadah di rumah Tuhan. Sebagian orang berpikir, kan sama-sama beribadah. Gak ada bedanya, kan cuma tempat aja. Kita bisa di rumah Tuhan, bisa di rumah masing-masing. Kan berdoa juga bisa, dengar firman juga bisa. Memuji menyembah dari mana saja juga bisa. That's true, benar. Tapi Anda lihat, apa bedanya? Apa yang Tuhan kerjakan? Ketika Hizkia membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan, membangun kembali ibadah-ibadah yang tadinya sudah tutup. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Ya, Hagai 1 ayat 6 sampai ayat yang 10. Kamu menabur banyak,
tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Berapa banyak orang yang selama 1,5 tahun nih sejak pandemi ini berlangsung. Coba hari ini Roh Kudus berkata, perhatikanlah keadaanmu. Jangan-jangan apa yang dialami mereka pada waktu itu juga kita alami. Berapa banyak orang Kristen yang di masa ini pernikahannya goyang. Keluarganya mulai porak-poranda. Terus hidupnya jadi tadinya lurus, tapi mulai nyimpang-nyimpang. Menyimpang ke kanan maupun menyimpang ke kiri. Coba Anda renungkan, berapa banyak orang yang mengalami seperti itu. Nabur banyak, menuai cuma sedikit. Kerjanya banyak, tapi seolah-olah tidak ada hasilnya. Firman Tuhan ngomong, perhatikanlah keadaanmu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Mari kita lanjutkan lagi. Ayat ke-8, ini petunjuk Tuhan. Jadi, naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Ternyata Tuhan ngomongnya, kamu jangan terus di rumah masing-masing. Kamu naik ke gunung, bangun rumahku. Ibadah di rumah Tuhan mesti dibangun dan diutamakan lagi. Dan Tuhan ngomong begini, aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Wow. Lanjutkan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Perhatikan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Ibadahnya tetap enggak jalan. Ibadah rumah Tuhan jadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Cuma di rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Dan bumi menahan hasilnya. Makanya Tuhan ngomong, perhatikanlah keadaanmu itu. Saudara harus ngerti, begitu ibadah di rumah Tuhan tidak diutamakan. Ternyata mereka mengalami yang namanya konsekuensinya. Dan pesan Tuhan, ayo naik lagi ke gunung. Bangun rumah Tuhan, bangun. Utamakan ibadah di rumah Tuhan. Dan di situ aku akan menyatakan kemuliaanku. Doa saya, Anda mengalami kemuliaan Tuhan. Anda mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Nah memang selama 2 bulan ini pun karena situasi pandemi, ada berbagai macam pembatasan dan tidak memungkinkan untuk kita beribadah. Tapi kalau kita bisa sudah diperbolehkan untuk beribadah. Saya ajak saudara, ayo kita utamakan ibadah di rumah Tuhan. Benar kita bisa beribadah dari rumah kita. Tentu kita bisa berdoa, memuji, menyembah, terima firman dari rumah kita. Tapi saya mau ngomong tetap ada perbedaannya. Karena ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan ini. Saya mau ngomong begini. Langit tidak lagi menahan embunnya. Bumi tidak lagi menahan hasilnya. Terima firman Tuhan ini. Allah kita, dia akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkatnya sampai berkelimpahan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selama 2 bulan pun saya juga ibadah dari rumah masing-masing. Dari rumah saya. Tapi sekarang sudah diperbolehkan, saya ajak saudara. Ayo kembali. Utamakan beribadah di rumah Tuhan. Tuhan akan jaga kita semuanya.
Tuhan lindungi kita semua. Amin. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau engkau percaya, baik 2 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat, seberapa besar iman saudara percaya, Tuhan nyatakan kemuliaan. Sekali lagi, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum 2021 ini, ada kesaksian baru yang sudah engkau ceritakan. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilakukan Hizkia, ada dia membangkitkan para pelayan Tuhan. Kenapa? Karena tadinya rumah Tuhan jadi reruntuhan, pintu rumah Tuhan ditutup. Jadi orang-orang yang terbiasa melayani, sudah lama tidak pelayanan. Sudah kendur, sudah longgar, sudah mundur. Jadi dia harus membangkitkan mereka kembali. Kita baca 2 Tawarik 29 ayat 4-5. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Jadi harus didatangkan lagi, tadinya sudah nggak ada. Sepi semuanya. Di rumah Tuhan nggak ada pujian, nggak ada penyembahan. Nggak ada pelayanan. Itu sebabnya ditulis, Hizkia mendatangkan orang-orang Lewi, para imam, para pelayan Tuhan, para KKS. Disuruh balik lagi, disuruh mulai melayani kembali. Yang sudah lama nggak melayani, disuruh bangkit melayani. Hari ini saya ingin ajak saudara semua, ayo bangkit melayani Tuhan. Bahkan yang selama ini belum terlibat pelayanan, this is your time. Ini waktu saudara, karena akan ada perbedaan. Saudara melayani apa tidak akan ada perbedaan dalam hidup saudara sendiri. Mari kita baca ayat yang ke-11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Untuk melayani dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Tahukah Anda? Ada yang namanya panggilan pelayanan. Anda dipanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa? Sederhana. Karena dalam kerajaan Allah, Yesus yang ngomong, terlebih besar yang melayani daripada yang dilayani. Doa saya, suatu hari nanti kita ketemu di surga. Gak ada yang orang biasa. Semuanya pejabat-pejabat tinggi kerajaan surga. Para pembesar-pembesar surga. Kenapa? Karena sementara engkau hidup di dunia, engkau melayani. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Amin. Sekarang ayat 12 dan ayat sampai 15. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu. Jadi mereka respon ini. Dipanggil, ayo balik lagi pelayani. Ayo para petugas Asyir, petugas, semua petugas konsolidator dan lain sebagainya. Ayo pelayanan lagi. Ditulis di sini, lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Asaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Asaria bin Yahaleleel, dari orang Gerson, Yoah bin Sima dan Eden bin Yoah, dari Bani Elisafan, Simri dan Yeyel, dari Bani Asaf, Sakaria dan Matanya, dari Bani Heman, Yehiel dan Simei, dari Bani Yedutun, Semaya dan Usiel. Anda mesti latihan nih ngomong nama-namanya mereka nih, lidahnya bisa kepleset-pleset nih. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan diri. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan lalu mentahirkan rumah. Jadi waktu dipanggil mereka nggak cuma diem. Biarin dah. Tapi waktu dipanggil mereka respon. Doa saya Anda respon.
Doa saya Anda termasuk yang meresponi panggilan, pelayanan dari Tuhan. Anda meresponi dan berkata, ini aku Tuhan, pakai hidupku. Amin. Ayat yang ke-34 sampai 36. Karena mereka baru mulai, muncul kendala. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit. Jumlah pendetanya terlalu sedikit nih. Staf gembalanya terlalu sedikit nih. KKS-nya terlalu sedikit nih. Pelayan Tuhannya nggak cukup. Sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, yaitu orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu, perhatikan, sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Doa saya jemaat keluarga Allah, para pelayan Tuhan keluarga Allah adalah orang-orang yang lebih sungguh-sungguh. Orang-orang yang lebih committed. Buat Tuhan, orang-orang yang lebih rela berkorban. Orang-orang yang lebih taat. Orang-orang yang lebih setia. Wow, ditulis di sini. Sama-sama melayani, tapi ada yang lebih sungguh. Karena itu dinilai sama Tuhan. Sampai dicatat dalam Alkitab. Kadang-kadang kita berpikir, gak ada bedanya. Di kerajaan surga akan muncul catatan itu nanti. Saya berdoa Anda terhitung yang lebih sungguh-sungguh. Bahkan yang paling sungguh-sungguh. Amin. Lanjutkan. Lagi pula korban bakaran itu banyak. Dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan dan korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat, perhatikan, bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Wow. Jadi mereka mengalami sukacita yang tak disangka-sangka. Pada zaman itu terjadi revival yang tak disangka-sangka. Wah, tadinya sudah ambles semuanya. Tiba-tiba bangkit, rumah Tuhan dibuka, terjadi kegembiraan yang tak disangka-sangka. Kebangkitan, kegerakan yang tak disangka-sangka. Ada yang meresponi panggilan pelayanan dari Tuhan. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Akan terjadi mujizat yang tak disangka-sangka. Akan terjadi keajaiban yang tak disangka-sangka. Jawaban doa dari Tuhan yang tak disangka-sangka. Terima itu dalam nama Yesus. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Karena itu ayo responi, ayo melayani. Bahkan saya ajak saudara, ayo kita ikut doa puasa. Ayo bangun lagi. Spirit melayaninya bangun. Ayo kita ikut doa puasa. Tadi Pak Obaca umumkan tanggal berapa? 31 Agustus. Sebentar lagi kan? 31 Agustus sampai 9 September. Kemarin sudah ada yang ngomong sama saya, Pak, gak cukup 10 hari. Saya mau jalan 21 hari. Good. Ada yang ngomong saya mau jalan 40 hari. Go ahead. Bangun kembali roh saudara. Jangan ambles terus. Dalam kondisi kayak gini kalau roh kita suam terus. Kita gak bisa bertahan, apalagi berkemenangan. Tapi kalau dalam kondisi masa sukar seperti ini, Anda membangkitkan roh itu, Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Itu yang akan menopang kita, sehingga kita mengalami kemenangan. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Amin. Yang di rumah juga ikut doa puasa, doa puasa, doa puasa. Haleluya. Ini waktu kita menyalakan apinya. Menyalakan api Roh Kudus di tengah-tengah kita. Luar biasa loh saudaraku. Menjelang UC Unlimited Conference tahunan kita. Yang akan kita selenggarakan tanggal 10 dan 11 September nanti. Kemarin kita sudah berpikir, wah gimana ya. Tapi menjelang UC, ibadah onsite kita sudah dibuka kembali. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan firman Tuhan tepat. Anda harus ngerti, khotbah ini sudah dibuat bulan Mei. Tapi persis tepat khotbah yang 4 poin tanpa perubahan sama sekali. Itu sudah selesai bulan Mei materi khotbah kita.
Tapi Roh Kudus itu menuntun kita step by step. Dengan tuntunannya yang ajaib. Anda ikuti pesan Tuhan hari ini dan lihat. Pemulihan 2 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan 100 kali lipat terjadi dalam hidupmu. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga. Hizkia membangun kembali pondok Daud. Karena saya sudah kehabisan waktu, saya akan singkat. Pada intinya di zaman Hizkia ini, alat-alat musiknya Daud yang sudah berdebu, diambil lagi, dibersihin, dipakai lagi. Lagu-lagunya Daud, mazmur-mazmurnya Daud, yang tadinya sudah nggak dinyanyikan, sekarang diperdengarkan, dinyanyikan lagi. Dengan kata lain, di zaman Hizkia ini, terjadi pemulihan pondok Daud. Tadinya di zaman raja-raja sebelumnya, pondok Daud nggak diurusin, nggak penting pondok Daud. Tapi di zaman Hizkia dipentingkan. Dan sudah bisa ngelihat, ternyata hanya di zaman Hizkia ini, kejayaan dan kemuliaan bangsa Israel menyamai terjadi yang di zaman Daud. Berarti Tuhan nggak pilih kasih cuma Daud saja. Hizkia kalau mau belajar ngelakuin yang sama dengan Daud, bisa ngalami apa yang Tuhan lakukan untuk Daud. Tuhan juga lakukan untuk Hizkia. Tolong dengarkan pesan Tuhan ini. Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Tuhan mau menyatakan kejayaannya dalam hidup saudara. Tapi bangun pondok Daud. Sekian tahun yang lalu saya sampaikan pesan pondok Daud ini semuanya respon. Gereja kita di berbagai kota bangun pondok Daud bahkan 24 jam. Anda semua juga banyak yang terlibat. Tapi jujur aja sejak pandemi 1,5 tahun bahkan sampai sekarang kita belum bisa membuka lagi pondok Daud. Secara onsite. Dan kita jalan secara online. Dan sejujurnya secara online. Anda bisa ngerasa apa tidak? Kalau diakui secara jujur. Orang-orang kita yang tadinya begitu komited membangun pondok Daud. Sehingga banjir mujizat terjadi. Terus kemudian mulai melempem. Lupa dan longgar. Nggak lagi membangun pondok Daud. Dan hari ini Roh Kudus ngomong, coba perhatikan keadaanmu. Lihat ada bedanya enggak? Kalau kamu bangun pondok Daud sama tidak. Karena ketika Hizkia bangun pondok Daudnya komited dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan kerjakan di zaman Daud, Tuhan kerjakan dalam hidup Hizkia. Kalau Anda komitmen membangun pondok Daud, ikuti pondok Daud gereja kita online. Kalau Anda lakukan itu, nanti sekian waktu ke depan, kalau engkau setia, lihat apa yang Tuhan kerjakan untuk Daud. Apa yang Tuhan kerjakan untuk Hizkia. Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Terjadi kemuliaan Tuhan berlipat kali ganda dinyatakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia menaburkan benih profetik. Kita baca 2 Tawarik 31 ayat 3-6. Raja memberi sumbangan. Nah ini Alkitab bahasa Indonesia ini terjemahan dari bahasa Inggris terjemahan dari bahasa asli. Kalau Anda pelajari dalam bahasa asli, kata sumbangan ini sebenarnya kurang tepat. Seharusnya diterjemahkannya persembahan. Karena kita nggak nyumbang Tuhan, oke? Kita nyumbang orang yang membutuhkan, orang miskin. Tapi kita membawa persembahan kepada Tuhan. Raja memberi sumbangan dari persembahan, dari harta miliknya untuk korban bakaran. Yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya yang semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat. Jadi bukan cuma raja, rakyatnya juga. Yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan atau persembahan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama pada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar.
orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba. Dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu, perhatikan, diletakkan mereka apa? Bertimbun-timbun. Di masa sebelumnya, pintu rumah Tuhan ditutup. Nggak ada puji-pujian, nggak ada ibadah, nggak ada penyembahan, nggak ada persembahan, kosong semua. Tapi begitu Hizkia membuka pintu rumah Tuhan, yang tadinya undur, tidak lagi melayani, sekarang melayani. Yang tadinya padam, apinya menyala. Lagu-lagunya Daud diperdengarkan, alat-alat musiknya dipakai lagi. Bahkan mereka ditulis, membawa persembahannya sampai bertumpuk-tumpuk. Sorry saya nggak punya waktu. Tapi saya mau ngomong nanti di ayat-ayat berikutnya. Anda akan melihat bagaimana ketika Tuhan bekerja. Melihat semuanya itu Tuhan nyatakan kemuliaannya. Berkat yang mereka alami. Berkatnya bertumpuk-tumpuk. Kemuliaan dan kejayaan yang Tuhan kerjakan. Kemuliaan kejayaannya bertumpuk-tumpuk. Mujizatnya bertumpuk-tumpuk. Akan terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Tahu nggak saudara? Saya itu terus menerus juga terima kesaksian-kesaksian. Disampaikan. Orang-orang yang alami kendala. Kemarin PPKM. Kan banyak kan? Terdampak kan kencang sekali kan. Secara penghasilan dropnya luar biasa dan itu tantangan yang besar. Tapi tahukah saudara ada orang-orang yang di masa seperti itu, ada salah satu yang saya ceritakan sama saudara, di saat dia sudah nggak punya apa-apa, di saat dia semua proyeknya di cancel karena PPKM kemarin. Tapi Tuhan ngomong sama dia, menabur. Gak cukup disuruh menabur, Tuhan ngomong lagi, kamu kembalikan persepuluhan 2 kali lipat dari biasanya. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan hidupku sudah susah. Kok Tuhan suruh kayak gini? Saya mau tanya sama saudara, apa Tuhan kalau suruh kita untuk nyusahin kita? Jangan lupa Bapakmu tuh, Allahmu di surga. Bapak yang baik. Kalau dia suruh kita lakukan sesuatu, walaupun kayaknya susah. Tapi dia akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Baru saja dia bersaksi, saudaraku. Setelah dia taat, dia melakukan itu. Tiba-tiba Tuhan itu kayak buka tingkap langit. Tuhan curahkan dalam waktu baru aja terjadi minggu ini. Ya. Tiba-tiba kirim kesaksian. Tiba-tiba dia dapat proyek lagi. Penghasilan 4 bulan Tuhan kasih dalam sekejap. Di masa yang tidak mudah. Tuhan bisa lakukan hal-hal yang saya bisa cerita ini lagi dan lagi. Tapi saya nggak punya waktu. Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri. Menyenangkanmu. Mari yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat 2 tanganmu. Nyanyikan lagu ini. Menyukakanmu. Amin. Terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Yesusku, mau aku dekat di hatimu. Saya ajak kita satu aja. Ayo kita ambil komitmen, Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Amin. Nah itu, 4 poin yang tadi Hizkia lakukan itu intinya 4 poin untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Utamakan ibadah. Ada ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau utamakan ibadah di rumah Tuhan. Amin. Anda akan lihat perbedaannya nanti. Lihat yang Tuhan lakukan untuk mereka. Memang tadinya tetap ibadah di rumah masing-masing. Tapi ternyata ketika ibadah di rumah Tuhan diutamakan, Tuhan buat perbedaan itu. Amin.
Saya ajak saudara yang sudah lama mundur melayani. Mari kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, bangkitkan aku mau melayani. Anda yang belum melayani, Anda ngomong, Tuhan aku mau pakai hidupku untuk melayani Tuhan. Anda mulai ambil langkah melayani Tuhan. Semuanya, ayo ambil komitmen, bangun Pondok Daud. Bangun Pondok Daud, bangun Pondok Daud. Bahkan yang terakhir tadi, taburkan benih profetik. Amin. Semuanya itu cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat dua tangan saudara. Mari katakan bersama-sama. Menyenangkanmu. Amin. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari katakan bersama-sama, sekalipun dagingku, hatiku. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, amin. Tetaplah Allah selamanya. Mari bersama-sama dengan segenap suara katakan, menyenangkanmu. Menyukakanmu. Terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanmu. Menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Amin. Amin, amin. Semuanya diberkati hari ini. Amin. Sekali lagi buat Tuhan Yesus, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Nah saudara yang rindu didukung doa, kalau ada permohonan doa, Anda kirimkan di CSM, di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, ya. Dan sekarang saudaraku, mulai bulan ini kita akan mulai munculkan konten-konten yang lebih banyak. Jadi kita bisa connect, bisa daily, ya harian, bukan cuma hari Minggu. Termasuk ada Q&A, question and answers. Jadi ada tanya jawab, kalau Anda punya pertanyaan kirimkan juga. Dan biasanya saya buat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Seputar pernikahan, seputar pacaran, seputar keuangan, seputar
mendidik anak, seputar apapun kehidupan sehari-hari. Ya, terus juga biasanya setiap Selasa saya munculin juga di YouTube, itu ada video-video tentang leadership, bagaimana Anda mengembangkan leadership saudara, ya, leadership dan sukses. Terus kemudian ada juga akan kita mulai pembacaan Alkitab audio. Jadi Alkitab bukan Anda baca, tapi sudah dibacakan, Anda dengerin. Tujuannya untuk apa? Waktu saudara katakanlah mau berbaring di ranjang, mau tidur, sebelum tidur Anda dengerin ayat-ayat dulu. Jadi tidurnya diisi dengan ayat. Jadi ini pembacaan Alkitab ini bisa dipakai untuk devotion, bisa dipakai untuk saat teduh. Oke, Anda bisa pakai itu, diulangin lagi, nanti kita akan sempurnakan. Baru awal-awal masih terus sempurnakan, tapi akan terus penyempurnaan terus, ya. Terus nanti akan masih banyak lagi konten-konten yang sedang kita godok dan akan kita terus kembangkan di CSM. Jadi di setiap channel, entah YouTube, entah TikTok atau Instagram itu saling melengkapi. Jadi tidak lengkap semuanya. Yang ini ada mungkin di sini nggak ada, ini ada mungkin di sini nggak ada, gitu ya. Jadi saudara bisa follow di CSM dan saya yakin hari demi hari kita semakin bertumbuh dan hari demi hari kita akan melihat dan mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat dua tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin.